Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum memulai hari ini, pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari sama-sama kita berdoa buat mengawali hari ini. Tuhan, terima kasih semalam sudah menjaga hidup kami Bapa. Dan pagi hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk mengawali hidup ini Tuhan. Biarlah hari ini apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Berkati kami yang akan melayani hari ini Tuhan. Lewat marketplace, lewat sekolah kami, atau lewat apapun Tuhan. Biarlah Kau urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan yang ke 15. Saya akan bacakan perikopnya, tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Liberti. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilkia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, dan roh mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang-orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu, lalu berkata, orang ini terus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk di mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Puji nama Tuhan. Cerita ini tentunya kita sebagai orang Kristen pernah mendengar bahwa Stefanus dituduh menghujat Tuhan, ya. Karena orang-orang jemaat di tempat itu waktu itu tidak bisa berdebat dengan Stefanus, karena Stefanus menjawabnya dengan penuh hikmat. Akhirnya mereka takut pengaruh mereka akan terganggu oleh Stefanus, dan mereka mulai memfitnah Stefanus. Saudara, roh agamawi ini sangat kuat sejak zaman Yesus sampai hari ini. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hati-hati dengan yang namanya roh agamawi. Dan roh itu yang menyalibkan Yesus, roh agamawi, dan juga Stefanus. Dan akhirnya nanti Stefanus juga akan mati, saudara. Dan tapi di hari ini kita mau bahas, kita mau lihat di mana Stefanus menjadi orang yang apa, saudara? Penuh karunia dan penuh kuasa. Karunia itu diberikan untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, dan kuasa diberikan untuk apa? Supaya kita bisa berdampak. Jadi kalau kita cuma melayani tetapi tidak berdampak, saya rasa kekuatannya kurang. Makanya Tuhan berikan tidak hanya karunia tetapi kuasa. Dan kita lihat di Kisah Para Rasul 6 ayat yang keempat tadi, diawali dengan apa, saudara? Diawali dengan Stefanus adalah orang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Saudara perhatikan, setiap dari kita, Tuhan itu sudah berikan karunia setiap orang masing-masing sesuai dengan kapasitas kita, dan itu semua cukup untuk kita melayani. Tidak berarti yang karunia lebih banyak itu lebih baik, enggak, tetapi semua itu cukup untuk kita melayani. Apakah kekuatannya 5 karunia dengan 2 karunia lebih besar 5? Enggak. Semuanya sama, cukup. Untuk apa? Supaya kita bisa melayani. Tapi masalahnya seringkali kita mengabaikan ini. Firman Tuhan katakan kita harus mengejar karunia yang Tuhan berikan. Kita harus mengejar, kita harus meminta.
Saudara dikasih Tuhan, karunia adalah salah satu daripada manifestasi Roh Kudus. Roh Tuhan katakan, kau nggak bisa sendiri, aku akan berikan penolong yang lain, yaitu apa? Roh Kudus. Dan Roh Kudus diberikan, dan manifestasinya apa? Karunia. Entah itu karunia untuk melayani, entah itu karunia iman, karunia kesembuhan, apapun kita kerjakan untuk apa? Supaya kita bisa melayani dan penuh kuasa. Dan pagi hari ini saya mengingatkan kepada kita semua sebagai anak Tuhan, bahwa kita punya karunia dan kuasa itu, saudara, untuk mengawali hidup ini. Jangan kita fokus dengan masalah kehidupan. Tentunya masalah nggak akan selesai. Tambah hari masalah, bahkan masalah dunia COVID-19 ini masih di kota kita aja semakin meningkat. Ketakutan di mana-mana, rumah sakit penuh. Tapi kita nggak perlu fokus di situ. Tapi apa? Kita fokus maunya Tuhan apa dalam hidup kita. Karena kalau kita, salah satu yang dipakai iblis untuk supaya saudara dan saya itu tidak melaksanakan pekerjaan Tuhan atau melaksanakan kehendak Tuhan adalah kita fokus dengan masalah kita. Tidak akan habis, saudara. Masalah itu akan ada sampai nanti kita pulang ke surga. Selama kita masih ada di dunia yang fana. Firman Tuhan jelas kok, ya, tetap di dalam dunia akan ada perang, akan ada bencana, silih berganti. Pasti karena kita masih ada di dunia yang lama ini, dan nanti semua akan dirubah Tuhan menjadi dunia yang baru. Mari pagi hari ini kita ingatkan seperti Stefanus, dia penuh dengan kuasa dan penuh dengan karunia. Dan pagi hari ini saudara sudah punya karunia, tinggal dimaksimalkan karunia itu. Apapun yang dalam hidup saudara, mulai diasah, mulai dipraktekkan, saudara. Kalau kita tidak pernah mempraktekkan, tidak bisa. Misalnya saudara punya karunia mujizat, dikasih Tuhan, tapi engkau nggak mau berdoa buat orang sakit, engkau nggak pernah berdoa buat orang yang membutuhkan, nggak bisa. Mungkin doa pertama mungkin seakan tidak berkuasa, tetapi coba kita mengulang terus, kita ulang terus, sampai apa? Kita betul-betul karunia kita terasa, mempunyai karunia yang terasa. Karena kalau kita nggak punya tidak diasah, nggak pernah dipakai, kita nggak akan pernah tahu seberapa kuasa itu diberikan dalam hidup kita. Buat firman Tuhan pagi hari ini, saudara, jelas ya, kuasa itu diberikan kepada kita cukup. Kuasa dan karunia itu diberikan. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Mungkin kapasitasnya berbeda, tetapi kuasanya itu sama, dampaknya itu sama. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita sambut hari ini dengan karunia yang ada pada kita. Kita melayani pekerjaan Tuhan di tempat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.